Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Fauzal Adin. Nah, di sini saya akan pertama bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih gunanya matematika itu dan kenapa kita harus belajar matematika? Dari SD, SMP, bahkan hingga SMA kita selalu belajar matematika. Padahal katanya matematika itu satu mata pelajaran yang sulit dan cukup banyak dihindari. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kenapa kita harus belajar matematika dan apa aja gunanya matematika di dalam kehidupan ini. Nah, mendengar kata matematika, apa yang terlintas di benak kalian? Mungkin beberapa kata berikut mewakilkan yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar kata matematika, seperti berhitung, angka-angka, rumus, dan juga ya pusing matematika itu katanya. Namun apa benar gitu? Matematika hanya berhubungan dengan angka, tentang berhitung, dan menghafal rumus aja. Nah, kita lihat ya. Apa sih manfaat dari matematika? Yang pertama, matematika mengajarkan kita untuk berpikir secara rasional dan logis. Yang kedua, matematika juga mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis. Dan yang ketiga, matematika ternyata bisa mengajarkan kita yang namanya toleransi. Yang keempat, matematika tentunya berguna di banyak bidang lainnya di dunia ini. Nah, berikut penjabaran dari keempat poin tadi. Yang pertama, matematika bisa melatih kita untuk berpikir secara logis dan rasional. Nah, di dalam logika matematika yang kita pelajari di dalam matematika itu sendiri, kita akan dilatih untuk menyusun suatu kesimpulan berdasarkan premis-premis ataupun pernyataan-pernyataan yang ada, di mana terkadang pernyataan-pernyataan ini bersifat kompleks dan tidak selalu sederhana. Nah, ini bisa menuntun kita untuk bisa mengembangkan kemampuan kita berpikir secara rasional dan logis dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, matematika juga mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis. Nah, salah satunya itu ada di dalam pembuktian di beberapa kelompok matematika di bawah ini, seperti aljabar, analisis, matematika diskrit, di mana pada kelompok-kelompok ini biasanya kita dituntut untuk membuktikan sesuatu ataupun membuktikan beberapa teorema. Dan di dalam membuktikan sesuatu itu, kita dituntut untuk melakukannya secara terurut dan tersusun rapi. Nah, di sini kita diajarkan untuk bisa berpikir secara sistematis dan runut. Yang mana berpikir secara sistematis ini juga tentunya pasti berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantinya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks dengan kita berpikir secara sistematis. Atau dalam istilah lain kita bisa berpikir secara system thinking. Kemudian yang ketiga, ternyata matematika juga bisa mengajarkan kita yang namanya toleransi. Kenapa seperti itu? Karena di dalam matematika, satu operasi itu tergantung dari mana kita sudut pandangnya. Misalkan 1 ditambah 1, kebanyakan orang itu selalu berpikir bahwa 1 tambah 1 itu hasilnya selalu 2. Tetapi ternyata di dalam matematika itu hasilnya tidak selalu sama. Itu tergantung di grup mana kita berbicara. Kalau misalkan di grup bilangan real ataupun di grup bilangan bulat, ya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Namun hasilnya akan berbeda jika kita berada di grup misalkan modulo 1 ataupun modulo 2 dan sebagainya. Nah, ini memperlihatkan bahwa dengan input yang sama itu bisa menghasilkan output yang berbeda. Nah, maka dari itu kita juga bisa melihat sebagai manusia bahwa mungkin ada beberapa orang yang input awalnya sama tapi hasilnya berbeda, ataupun kenapa pandangan orang selalu berbeda. Nah, di situ kita bisa mengajarkan yang namanya toleransi. Kemudian yang keempat, matematika juga banyak berguna di bidang lainnya di dunia ini. Apa saja? Yang pertama di bidang keuangan. Yang ini mungkin cukup familiar bagi banyak orang. Seperti di bidang asuransi, kita bisa menentukan premi
untuk setiap nasabah asuransi. Terus di dalam bisnis juga kita bisa memodelkan suatu bisnis ataupun kita bisa memprediksi suatu harga saham. Di dalam dunia engineering ataupun teknik itu jelas kita tahu bahwa matematika berguna di situ. Ada berbagai macam hal di matematika yang digunakan di situ seperti persamaan diferensial dan lain sebagainya. Kemudian di dunia teknologi informasi pun itu matematika berguna karena awalnya pun teknologi informasi itu ada karena beberapa bidang ilmu yang ada di matematika. Kemudian di bidang biologi dan kesehatan pun yang lagi happening seperti pandemi sekarang ini itu bisa dimodelkan menggunakan model matematika ataupun model penyebaran virus, model penyebaran penyakit, dan juga model kepunahan suatu populasi pun itu bisa kita modelkan dengan matematika. Di bidang kimia, fisika, itu kita bisa menggunakan matematika di situ. Bahkan di bidang hiburan dan olahraga pun itu matematika bisa turut andil di sana. Seperti untuk memprediksi klasmen suatu liga ataupun untuk memprediksi rating acara TV, untuk memprediksi bagaimana pencapaian suatu film yang ada di bioskop dan lain sebagainya. Di bidang keamanan pun kita bisa menggunakan matematika. Nantinya ada ke cyber security dan lain sebagainya. Kemudian di bidang transportasi, kita juga bisa memodelkan bagaimana suatu transportasi dibangun ataupun bagaimana agar lalu lintas yang ada di suatu kota itu bisa berjalan secara lancar. Nah, ini ada beberapa bidang yang kita menyadarkan bahwa ternyata matematika itu ada di mana-mana. Dia cuman sekedar hitung-hitungan ataupun cuman sekedar berhitung, menghafal rumus aja. Ternyata enggak, matematika tuh bisa melatih kita untuk memahami berbagai macam hal. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.